Assalamualaikum Sobat Football United ringan amatiran ala gua. Ada beberapa informasi yang sumbernya sebagian besar ini dari Fabrizio Romano. Oke, gua akan langsung memberikan informasi ya dari Fabrizio Romano ini terkait dengan pertama adalah Bayern Munchen. Bayern Munchen sudah melakukan beberapa komunikasi dalam 2 atau 3 pekan terakhir untuk mengerti situasi dari Marcus Rashford. Tapi pada saat ini mereka masih mencari pemain dengan tipe berbeda ya. Ini terkait dengan biaya dari kesepakatan. Wow. Nah, dari informasi ini yang bisa gua ambil adalah bahwa Bayern Munchen ini berminat terhadap Marcus Rashford. Tapi dari sisi pembiayaan mereka Marcus Rashford ini tidak masuk di kategori pemain yang bisa mereka dekati secara lebih terdepan lagi. Nah, pembiayaan ini termasuk apa? Termasuk gaji dan juga biaya transfer. Dimana kita tahu kalau Marcus Rashford ini menerima gaji lebih dari 300.000 euro per pekan di Manchester United. Dan juga biaya transfer dari Manchester United. Ya, Manchester United menginginkan setidaknya angka 30 juta euro. Dan ini yang membuat Barcelona mundur teratur untuk menghadirkan atau mengaktifkan opsi pembelian Marcus Rashford yang sudah dikonfirmasi oleh Fabrizio Romano di video sebelumnya. Nah, artinya kalau Manchester United bisa fleksibel, mungkin dari angka 30 juta euro, mungkin dari struktur pembayarannya lebih lunak lagi, itu saja tidak. Gaji dari Marcus Rashford juga harus turun. Marcus Rashford harus menunjukkan keinginan juga untuk meninggalkan Manchester United dan bergabung dengan Bayern Munchen. Dan indikasinya adalah dengan mengurangi nilai gajinya. Akankah Marcus Rashford melakukannya, di mana Marcus Rashford di situasi dengan Barcelona disebutkan dia sampai rela ya kan untuk mengurangi nilai gajinya. Tapi keadaan ya berbeda karena memang pada saat itu Marcus Rashford nyaman dengan Barcelona di masa peminjamannya dengan Hansi Flick, memiliki hubungan yang luar biasa dengan para pemain lain pun juga demikian, attitude luar biasa profesional Marcus Rashford di Barcelona. Dan ya Marcus Rashford tidak masalah untuk mengurangi nilai gaji. Tapi bagaimana dengan klub lain, Bayern Munchen, FC Hollywood yang berminat kabarnya untuk mendatangkan Marcus Rashford? Gue pikir situasi bisa saja berubah dengan arah yang lebih terdepan lagi kalau memang Manchester United ataupun pihak dari Marcus Rashford ini fleksibel ya terkait dengan angka-angka yang mereka tetapkan saat ini. Kabar kedua dari Fabrizio Romano, Manchester United dalam 2 atau 3 hari terakhir terus menjaga komunikasi dengan yang aktif juga ya, dan juga dekat dengan Lewis Hall. Klub menyukai Lewis Hall dan ketertarikan ini nyata. Oke, wow, ini jadi terkait dengan Lewis Hall. Sekali lagi Fabrizio Romano mengatakan bahwa Lewis Hall ini yang sebelumnya memang banyak dikaitkan dengan Manchester United, ternyata memang betul Manchester United berminat untuk menghadirkan Lewis Hall, pemain berusia 21 tahun yang berposisi di bek kiri dengan angka 40 juta euro valuasinya. Pemain yang musim lalu tidak sepenuhnya menjadi pilihan utama dari Eddie Howe. Dan Manchester United sendiri memang butuh pemain baru untuk posisi bek kiri setelah Terrell Malacia dipastikan cabut, kontraknya tidak diperpanjang. Patrick Dorgu ada kemungkinan posisinya didorong ke depan, meninggalkan seorang Luke Shaw yang musim lalu sebenarnya tampil fantastis. Luke Shaw tersedia di seluruh pertandingan Manchester United bahkan dari awal. Tapi untuk musim depan dengan 4 kompetisi berbeda yang Manchester United akan jalani, lalu ada situasi kekhawatiran terkait dengan situasi fisik dari Luke Shaw dan juga jumlah frekuensi pertandingan tentu saja yang akan lebih banyak lagi. Memang sangat make sense Manchester United mendatangkan bek kiri baru. Dan Lewis Hall yang memang sebelumnya disebutkan ya diminati oleh Manchester United, yang sempat gua ragukan sebenarnya ya, karena akankah Manchester United menggelontorkan uang yang tinggi untuk mendatangkan bek kiri yang baru, tapi ternyata kebutuhan ada di sana. Dan Lewis Hall dipantau oleh Manchester United bahkan secara aktif ya. Fabrizio Romano menginformasikan kalau Manchester United ini menjaga terus komunikasi dengan pihak dari Lewis Hall. Apakah ini bisa terjadi? Menurut gue ya ini bisa saja terjadi ya, terutama kalau Manchester United memang bisa mendapatkan
kepercayaan dari Lewis Hall untuk pindah ke Old Trafford, lalu Manchester United melakukan pendekatan kepada Newcastle. Pembicaraan nanti akan lebih terkait dengan biaya transfer untuk pemain muda berusia 21 tahun ini yang sebelumnya memperkuat Chelsea ya. Dan menurut gua nanti akan lebih di sana sih, berapa angka yang diinginkan oleh Newcastle United. Manchester United kalau kita lihat pergerakan Ineos ya, manajemen baru ini dari musim panas tahun lalu, kalau angka, artinya mereka berminat terhadap seorang pemain, tapi kalau angkanya terlalu tinggi, mereka tidak akan mereka tidak akan overspending, mereka tidak akan asal-asalan dalam mengeluarkan biaya transfer. Kita tahu Carlos Baleba musim panas kemarin diminati oleh Manchester United, tapi angkanya terlalu tinggi, akhirnya mundur teratur. Lalu Elliot Anderson di musim panas kali ini pun juga demikian, diminati oleh Manchester United, angkanya terlalu tinggi, Manchester United tidak terlibat secara aktif saat ini ya untuk mendatangkan Elliot Anderson. Dan dengan Lewis Hall, minat ada di sana, dan kuncinya menurut gue nanti ada dua, yaitu adalah pihak dari Elliot Anderson dari Lewis Hall sendiri ya, dan juga pihak dari Newcastle United. Dan terkait dengan Newcastle United, Fabrizio Romano mengatakan bahwa Manchester United dalam periode ini tidak akan bergerak untuk mendatangkan Sandro Tonali. Dan situasinya memang klub tidak akan melakukan pendekatan. Kenapa? Karena klub merasa Sandro Tonali ini terlalu mahal. Mereka percaya bahwa Newcastle United akan memasang harga ya untuk Lewis Hall dan juga Sandro Tonali ini bisa sampai dengan 140 atau 150 juta euro untuk dua pemain, dan menurut Manchester United ini terlalu mahal. Jadi Sandro Tonali ini terhalang karena angka yang terlalu mahal untuk ke Manchester United ini yang disebutkan oleh Fabrizio Romano. Gua akan ke sumber lainnya. Ya kurang lebih masih sama juga ya dari kabar-kabar Fabrizio Romano bahwa Manchester United ini sangat menyukai Lewis Hall dan terus melakukan kontak dengan sang pemain, dengan kubu pemain dengan dekat ya. Bahkan sudah dilakukan beberapa pekan yang lalu. Manchester United memiliki keinginan yang jelas kepada sang pemain, tapi Newcastle tidak akan membuat situasi yang mudah. Mereka sudah menjual Anthony Gordon dan kemungkinan mereka juga akan menjual Sandro Tonali. Jadi Sandro Tonali ada kemungkinan cabut. Jadi kalau Anthony Gordon dan nanti Sandro Tonali cabut, bagi Newcastle United sebenarnya untuk kehilangan Lewis Hall ini situasi yang terlalu banyak sebenarnya. Ini yang disebutkan oleh Fabrizio Romano, sehingga mereka tidak akan secara mudah melepas Lewis Hall. Manchester United harus bersiap dengan jalan yang cukup terjal nih, katakanlah seperti itu, untuk mendatangkan bek kiri yang kabarnya memang diminati oleh Manchester United. Dan saat ini kalau menurut gua, dari apa yang terjadi di bursa transfer, pemberitaan memang Manchester United masih fokus untuk lini tengah. Tapi dengan situasi Matheus Fernandes yang nampaknya selangkah demi selangkah ini semakin dekat ke Old Trafford, Manchester United mengarahkan bidikan ke bek kiri. Dan nama yang ada saat ini adalah Lewis Hall. Yang menarik adalah, apakah Lewis Hall akan menjadi satu-satunya nama yang diincar oleh Manchester United? Bagaimana misalnya kalau Manchester United menghadapi sebuah jalan buntu negosiasi dengan Newcastle United? Nah, ini situasi yang menurut gue juga menarik untuk diikuti. Karena biasanya Manchester United kalau melihat dari musim panas tahun lalu, mereka tidak hanya memiliki satu pemain saja untuk satu posisi yang mereka incar. Biasanya mereka memiliki setidaknya ada dua opsi. Nah, untuk bek kiri ini belum ada nama lain dari informasi yang ada ini selain Lewis Hall ya. Artinya memang Manchester United memiliki ketertarikan yang besar terhadap Lewis Hall. Dan kita akan lihat ya bagaimana proses selanjutnya bagi Manchester United ini untuk mendatangkan Lewis Hall. Kurang lebih seperti itu, Sobat Football United. Bagaimana? Seperti biasa, ada informasi lain, ada pendapat lain, silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.